Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sisilia Agneta dari kelas 21 B4 Malam dengan NIM 210600065 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi terbaru mengenai Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Oke semuanya, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan Pancasila. Ilmu pengetahuan atau IPTEK sudah berkembang dengan pesat mengikuti alur waktu zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sedang menonjol pada saat ini adalah perkembangan alat komunikasi yang dapat mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan melalui teknologi. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Pengertian selanjutnya bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, serta kehendak. Berdasarkan sila ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia di sekitarnya ataupun tidak. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah bersifat beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Selanjutnya, sila persatuan Indonesia mengimplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, dalam pengembangan IPTEK, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mesejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan. Berikutnya, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan IPTEK dari zaman ke zaman semakin maju dan tak terbatas. Kemajuan IPTEK adalah suatu gejala yang tidak dapat dihindarkan,
karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan iptek memunculkan banyak masalah nilai dalam iptek itu sendiri. Iptek tanpa nilai dapat berbahaya karena akan memunculkan banyak masalah. Contohnya adalah media sosial yang di dalamnya terdapat banyak dampak negatif, seperti hate speech atau cyberbullying. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Berikut adalah daftar pustaka yang saya jadikan referensi untuk materi kali ini. Apabila kalian kurang memahami apa yang saya jelaskan, bisa langsung buka materi melalui daftar pustaka yang sudah saya sediakan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang dipahami. Kalau begitu, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.